Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang nasih dan mansuh guna menyelesaikan tugas mata kuliah studi Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Bapak M. Bustanul Ulum MPD. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi nasih dan mansuh. Yang pertama, makna nasih. Secara etimologi, nasih memiliki beberapa arti, yakni yang pertama, al-salah wal idam, yang artinya menghapus atau menghilangkan. Yang kedua, at-taghyir wa al-batal wa iqamah aswa'i maqamahu, yang artinya mengganti atau menukar. Yang ketiga, at-tahwil ma baqaini fi nafsihi atau at-tabdil, yang artinya memalingkan atau memindahkan. Yang keempat, an-naql min kitab ila kitab, yang artinya menyalin atau mengutip. Sedangkan secara terminologi, nasih ialah hukum syarak yang diubah memakai dalil syarak dengan adanya tenggang waktu, dengan ketentuan kalau sekiranya tidak ada nasih, maka hukum yang pertama itu tetap berlaku. Selanjutnya, makna mansuh. Secara etimologi, mansuh ialah sesuatu yang diganti. Sedangkan secara terminologi, mansuh ialah hukum syarak yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitriyatul Hikmah. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan problematika nasih dan mansuh. Timbulnya sikap ulama menanggapi isu nasih dan mansuh itu sebenarnya dalam rangka untuk merespon isi dari Quran Surah An-Nisa ayat 82, sehingga mereka itu berusaha mengkompromikan setiap ayat yang sepintas, lalu memiliki gejala kontradiksi baik dari kubu pendukung maupun penolak teori nasih mansuh. Di antara yang paling sukses membuktikan kemampuan mengkompromikan ayat-ayat Al-Quran adalah kubu penolak teori nasih mansuh. Dalam rangka penelitiannya As-Sawukani, ayat-ayat yang tidak mampu mengkompromikan hanya berjumlah 8 ayat dari 100 ayat sampai dengan 12 ayat. Dan upaya mereka lalu menghasilkan satu kesepakatan sesuai pernyataan ayat tersebut di atas, yang yakni tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Karena syarat kontradiksi itu antara lain harus memiliki persamaan subjek dan persamaan objek, serta persamaan waktu atau zaman, dan persamaan syarat, serta persamaan ilah dan lain-lain. Persamaan dan perbedaan nasih dengan tahsis. Dari segi persamaannya setidaknya terdapat 3 hal. Salah satunya yaitu sama-sama berupa dalil syarak, yang mana dalil syarak atau dalil syar'i ini merupakan suatu petunjuk sebagai bukti atau hujjah yang berupa wahyu yang digunakan untuk mengetahui hukum tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan dari segi perbedaannya setidaknya itu meliputi 5 hal. Salah satunya yaitu nasih, yang nasih ini tidak dapat terjadi kecuali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tahsis bisa saja terjadi dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun dalam hukum lain di luar hukum keduanya. Perkenalkan, saya Siti Anissa Amelia Latif. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensitas ilmu nasih mansuh dalam studi pemahaman Al-Quran. Fungsi nasah dalam penafsiran Al-Quran. Jika fungsi nasah adalah penahapan dalam tasri,
dan pemberian kemudahan, maka tidak diasingkan lagi bahwa teks-teks yang dinasah masih tetap harus ditampilkan di samping teks-teks yang menasah, hubungan nasah, dan sebab an-nuzul dalam penafsiran Al-Quran. Nasah telah membangun pemahaman tentang proses tasri atau penetapan dan penerapan hukum. Hukum Islam sejalan pada pola hubungan yang terjadi secara dialektis antara proses pemahyuan, bahasa, substansi, teks dengan lokus, tempus, audiens yang menerimanya tersebut. Menurut Esak, melahirkan cara pandang atau perspektif baru pada proses pewahyuan Al-Quran yang disebut dengan pewahyuan progresif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Qoimatul Laili dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Amelia Latif. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi nasa dalam penafsiran Al-Quran. Jika fungsi nasa adalah penahapan dalam tasri dan pemberian kemudahan, maka tidak disangsikan lagi bahwa teks-teks yang dinasa masih tetap harus ditampilkan. Di samping teks-teks yang menasa, karena hukum ayat yang dinasa dapat ditampilkan kembali oleh realitas dan akan terjadi kemungkinan pemberlakuannya kembali. Karena kalau tidak nasa dalam konteks tersebut hanyalah merupakan respon Al-Quran terhadap kebutuhan masyarakatnya. 2. Hubungan nasa dan sabab an-nuzul. Dalam penafsiran Al-Quran, teori nasa telah membangun pemahaman tentang proses tasri atau penetapan dan penerapan hukum. Islam sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah. Maka jika konsep dasar teks adalah wahyu yang berangkat dari batas konsep realitas, tentunya dalam perkembangannya teks sangat memperhatikan realitas tersebut. Menurut Esa, melahirkan cara pandang atau perspektif baru pada proses pewahyuan Al-Quran yang disebut dengan pewahyuan progresif. Konsep nasa menurut Abdullah Said juga mengindikasikan fleksibilitas sejalan dengan perkembangan kebutuhan muslim, interpretasi, dan penerapan Al-Quran di berbagai waktu dan keadaan. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan manusia, maka nasa memberikan dasar yang kuat untuk melakukan reinterpretasi dari beberapa teks Al-Quran, khususnya di bidang ayat-ayat yang memuat etiko hukum dalam rangka memberikan pemahaman terbaik terhadap Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Maunah. Perkenalkan, nama saya Siti Maunah dari kelompok 5 maupun Ulumul Quran. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Nur Azizah Qoimatul Laili. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. A. Kesimpulan. Nasib menurut bahasa yaitu mengaitkan kepada arti yang hilang. Nasib mengandung beberapa makna, yaitu menghilangkan, mengganti, memalingkan, dan menukilnya. Sedangkan menurut istilah ialah membuang hukum syar'i dengan kitab syar'i. Ulama muqaddim memberi batasan nas sebagai dalil syar'i yang ditetapkan. Kemudian tidak hanya untuk ketentuan hukum, tapi juga mencakup
pengertian pembatasan-pembatasan bagi suatu pengertian bebas. Sebaliknya, ulama mutakhir atau yang sudah ahli menciutkan batasan-batasan pengertian tersebut untuk mempertajam perbedaan antara nasikh, mansukh, muqassim dan muqayyid, sehingga pengertian nas terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang datang pada hari kemudian. Adapun cara mengetahui nasikh adalah harus melalui banyaknya jalan, di antaranya nas yang sahih dari Rasulullah, keterangan para sahabat, perlawanan yang tidak dapat dikompromikan serta diketahui tarikh turunnya ayat-ayat itu. Masalah nasikh bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan usul fiqh. Sekarang penutupan presentasi, yakni hal yang terpenting dari apa yang kami sampaikan dan kawan-kawan kami sampaikan dari kelompok 5 di video presentasi kali ini adalah kata penutupan, yakni kalimat indah apapun, hasil capaian apapun, kalimat berharga apapun, jika baik, semuanya datang dari Allah SWT. Jikalau buruk atau tidak enak didengar oleh telinga, atau kelakuan presentasi yang kurang berkenan di mata yang menyaksikan, itu hanya kecacatan atau ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT semata. Demikian kiranya yang bisa kelompok 5 sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Libur panjang sangat lama. Dari Mekah bawa kurma. Dengarkan kami dengan seksama. Insya Allah ilmu kan masuk ke sukma. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.